tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Cengkeh dan kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen. Wow, bener gak nih? Terus campuran air kelapa, jeruk nipis, dan garam bisa jadi ramuan mujarab dari paparan COVID-19. Yang bener aja tuh. Ada pula kabar katanya Ketua Satgas COVID-19 ngasih petunjuk obat COVID-19. Wih, gempar tuh pastinya. Nah, semuanya akan dikupas secara tuntas tentang kebenarannya dari berita-berita di atas dalam Bener Gak Sih bersama Popon Kerok. Halo, balik lagi di BGS. Bener nggak sih ungkap fakta di balik hoax? Masih bersama gue Popon Kerok. Hoax pertama di hidup gue yaitu soal makanan, yaitu bakso tikus. Kenapa gue bilang hoax? Walaupun dulu juga belum ada hoax ya. Kenapa gue bilang hoax? Karena di rumah gue tuh ada 3 tukang bakso deket-deketan, di depan, di belakang, di samping gitu. Dan gue yakin itu bukan bakso tikus. Kenapa? Karena di rumah gue masih banyak tikus. Kalau emang tuh bakso tikus harusnya rumah gue gak ada tikus dong. Tapi kalau emang bener bakso tikus harusnya gue bisa ya beli bakso bawa tikus sendiri dari rumah. Seperti biasa kita bakal bawain 3 berita yang bakal kita cari tahu itu fakta atau hoax. Tentunya dengan pakar yang ahli di bidangnya, bukan gue yang nentuin ya kan. Langsung aja ke berita pertama nih, soal katanya mengunyah cengkeh dan kayu manis bisa meningkatkan oksigen. Coba kita lihat beritanya. Kabar mengenai rempah-rempah memiliki banyak khasiat memang tidak kita pungkiri. Banyak orang tua yang menjadikan rempah-rempah sebagai jamu untuk kebugaran. Persoalannya, saat ini banyak kabar yang beredar bahwa rempah-rempah ini secara spesifik bisa menyembuhkan COVID-19. Saat ini beredar pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang mengatakan mengunyah cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen yang sedang menurun. Kabar ini belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari penelitian di kampus. Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, Profesor Dr. Zulis Ikawati APT, mengatakan informasi mengunyah cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan kadar oksigen di dalam tubuh yang menurun belum terbukti uji klinisnya. Lebih lanjut pada artikel berjudul Inhaling Camphor, Lavang, Ashwin, and Eucalyptus Oil Does Not Increase Blood Oxygen Level, yang dimuat situs altnews.in menyebutkan tidak ada penelitian atau bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa cengkeh atau kayu manis dapat meningkatkan oksigen darah atau meredakan gangguan pernapasan. Hati-hati dengan informasi terkait kesehatan yang beredar tidak melalui kanal-kanal resmi ya. Kita kembalikan ke Popon untuk menuntaskan semua kabar ini bareng Bung Jack tentunya. Nah, itu dia tadi beritanya. Emang iya bisa ningkatin oksigen. Kalau gitu gue nyesel ya dulu tiap makan nastar cengkehnya gue buang. Tapi kayaknya kan ngunyah cengkeh gak enak ya kayaknya kalau kegigit. Gue curiga nih adalah kerjaannya orang-orang dulu ada satu nih yang dikerjain suruh makan cengkeh. Dia kena kerjain gak enak kan. Karena dia gak mau dia doang yang dikerjain, dia ngerjain orang lagi. Nah karena nyebar dah kemana-mana nih berita nih. Mungkin ya. Tapi nanti kita tanya ke pakarnya deh, ini hoax apa bukan. Lanjut ke berita kedua, katanya minuman air kelapa campur jeruk nipis, campur garam, campur madu bisa mengobati COVID. Masa iya? Coba kita lihat beritanya. Kelapa muda, jeruk nipis, dan madu sejak dulu dikenal punya banyak khasiat. Selain menyegarkan, jika dijadikan minuman juga bisa membuat badan bugar. Belakangan ini beredar sebuah informasi yang muncul di media sosial dan dari mulut ke mulut bahwa campuran kelapa, jeruk nipis, garam, dan madu dapat menyembuhkan COVID-19. Tak hanya itu, pesan tersebut juga menyatakan bahwa 1 jam setelah meminum campuran tersebut, virus corona akan hilang.
Kabar ini belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada keterangan resmi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari penelitian di kampus yang menyebutkan campuran bahan-bahan itu bisa menyembuhkan diri dari COVID-19. Sebagaimana disampaikan Guru Besar Departemen Penyakit Dalam FKUI, Arif Fahrialsyam, ditegaskan bahwa belum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa campuran air kelapa muda, jeruk nipis, garam, dan madu dapat mengobati COVID-19. Ari juga menjelaskan bahwa campuran tersebut berpotensi meningkatkan asam lambung dan menyebabkan MAH. Sejatinya kabar ini pernah beredar tahun lalu, namun marak lagi dalam waktu belakangan ini. Duh, hati-hati ya guys, lebih teliti merespon informasi apapun. Nah, itu dia tuh. Gue juga kurang tahu sih beneran bisa ngobatin apa enggak. Tapi yang pasti sih minuman itu seger ya kan. Kelapa campur jeruk nipis, campur garam, campur madu ya kan, enak banget itu. Mungkin bukan mengobati secara langsung kali ya. Cuma karena minumannya tuh enak, seger, yang minum jadi imunitasnya meningkat gitu karena seneng ya kan. Mungkin dari situ ngobatinnya, tapi kita nggak tahu sih. Coba kita tanya nih ke pakarnya, ada Bung Zek. Bung Zek, halo. Halo Popon. Iya Bung Zek, tadi kita udah bacain 2 berita Bung Zek tentang katanya satu, cengkeh bisa meningkatkan kadar oksigen, sama yang kedua minuman kelapa campur madu, campur garam, campur jeruk nipis bisa mengobati COVID. Nah itu 2 berita itu fakta atau hoax tuh Bung Zek? Yang pertama yang katanya kalau kita mengunyah cengkeh atau kayu manis atau apa ya, yang katanya bisa meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh yang sedang menurun. Ini informasi yang sudah diklarifikasi oleh Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, yaitu Profesor Dr. Zulis Ikawati, yang menyatakan bahwa hal tersebut belum ada buktinya, belum ada uji klinisnya, jadi sebaiknya tidak dipercaya. Demikian juga sebuah artikel di situs altnews.in ya, yang juga melakukan cek fakta di sana, itu juga dijelaskan bahwa tidak ada penelitian atau bukti ilmiah yang membuktikan bahwa cengkeh atau kayu manis itu dapat meningkatkan oksigen darah. Jadi sebaiknya jangan dipercaya. Takutnya kalau ada yang percaya ini, alih-alih mereka mendapatkan terapi yang diberikan oleh rumah sakit atau dokter, mereka menolak kemudian menggunakan terapi ini. Itu kan nanti bisa berbahaya, begitu Popon. Jadi ini adalah hoax. Betul Bung Zek. Bahaya memang hoax ini nih ya. Kalau yang kedua Bung Zek tentang minuman itu? Ya, minuman campuran jeruk nipis, kelapa, garam, madu yang katanya bisa dipakai untuk menyembuhkan COVID-19 itu juga sama, belum ada buktinya begitu. Jadi boleh saja orang yang sedang sakit minum air kelapa muda, siapa tahu dia jadi lebih segar, tetapi jangan melakukan overclaim, yaitu adalah mengklaim bahwa minum ini, minum itu bisa menyembuhkan COVID-19 ya, termasuk campuran tadi. Kenapa nggak dicampur sekalian sama kopi, dicampur sama susu, dicampur sama yang lain gitu ya? Karena sebenarnya itu aja, itu nggak ada pengaruhnya, maksudnya nggak ada jaminannya, nggak ada buktinya untuk bisa menyembuhkan penyakit COVID-19. Jadi patuhlah kepada apa yang disampaikan kepada dokter. Jangan cari-cari resep sendiri, Popon. Betul Bung Zek. Ya boleh aja nyampur-campur minuman nih teman-teman, tapi itu belum tentu bisa jadi obat. Tapi kalau bisa bikin seneng ya nggak apa-apa juga. Silakan diminum-minum yang enak-enak. Nah enak nih kalau ada Bung Zek ini, kita bisa langsung tanya, jadi kita bisa langsung tahu itu hoax atau fakta. Nah tapi ada berita satu lagi nih Bung Zek yang ketiga, katanya tentang metode menghirup uap air panas untuk membunuh virus COVID. Coba kita lihat videonya. COVID-19 memang penyakit baru yang belum ditemukan obatnya. Vaksin yang saat ini disuntikan setidaknya bisa mengurangi ancaman kematian akibat COVID-19. Belakangan ini, muncul pesan berantai di aplikasi WhatsApp yang kabarnya diucapkan oleh Ketua Satgas COVID-19 bernama Dwiono, kalau COVID-19 bisa disembuhkan jika kita menghirup uap air panas. Informasi ini seringkali muncul sejak pandemi COVID-19 melanda. Persoalannya, apakah informasi ini bisa dipastikan atau diuji kebenarannya? Faktanya, belum ada hasil penelitian yang membuktikan bahwa metode menghirup uap air panas dapat membunuh virus corona. Lebih lanjut, nama Ketua Satgas COVID-19 sekaligus Kepala BNPB adalah Warsito, bukan Dwiono.
Sekali lagi harap hati-hati ya teman-teman. Berita apapun terkait COVID-19 kalau bukan dari media yang benar-benar terpercaya, jangan diambil mentah-mentah. Filtrasi terlebih dahulu ya. Nah, itu tuh katanya berasal dari pesan berantai yang menyangkut nama petugas Satgas Covid nih. Ini orang-orang yang percaya pesan-pesan berantai gini nih emang yang dulunya korban broadcast message nih, yang katanya kalau nggak kirim ke 10 temanmu akan kena musibah nih, orang-orang begini nih percaya nih. Lagi juga katanya masa uap air panas bisa membunuh virus Covid, itu bahaya nih, nanti bisa cuma bukan membunuh virus tapi membunuh kita juga kalau air panasnya kehirup. Coba kita tanya ke Bung Zek. Bung Zek, gimana nih tentang berita yang ketiga? Ini hoax atau fakta nih? Ya, ini pesan berantai yang sempat banyak ya beredar di masyarakat. Dia mengutip seolah-olah Ketua Satgas COVID-19 yang disebut namanya Dwiono menyebutkan kalau menghirup uap air panas dengan suhu 70 derajat itu bisa membunuh virus corona. Nah, informasi ini adalah informasi yang salah, Popon ya. Karena pertama kali adalah yang menjadi Ketua Satgas COVID-19 itu tidak ada nama Dwiono ya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang menjadi Ketua Satgas COVID-19. Namanya adalah Ganip Warsito yang dilantik oleh Presiden Jokowi pada 20 Mei 2021. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang terapinya sendiri. Nah, ini sudah ada klarifikasi atau edukasi ya dari WHO Afrika yang menjelaskan bahwa menghirup uap air panas itu bukan metode yang aman untuk membunuh virus corona. Jadi ditegaskan bahwa sepanas apapun uap air panas yang digunakan, uap itu tidak bisa membunuh virus yang sudah menginfeksi saluran pernafasan kita. Jadi menghirup uap air panas justru bisa menjadikan luka bakar ya di tubuh kita. Nah, ada penelitian memang dari Universitas St. Thomas Minnesota, Amerika, yang menjelaskan bahwa suhu tinggi itu bisa melemahkan partikel virus corona, tetapi ketika ia ada di permukaan sebuah benda. Nah, kalau dia sudah masuk dalam tubuh manusia, itu tentu saja berbeda, jadi tidak bisa. Jadi mohon masyarakat berhati-hati karena ini mungkin nasihatnya baik, tetapi justru bisa mencelakakan, bisa melukai orang lain. Begitu, Popon. Buat berita yang ketiga ini pasal hoaxnya berlapis nih Bung Zek ya. Udah nama ketua Satgasnya salah, terus yang metodenya juga salah. Kacau nih berita nih. Oke, terima kasih nih Bung Zek atas konfirmasinya. Kita jadi tahu nih mana hoax mana fakta. Kalau teman-teman masih suka nemuin hoax di mana-mana, bisa langsung cek nih di s.id/infovaksin. Kalian bisa tahu tuh jadinya itu hoax beneran atau fakta, ya kan? Nah, udah dulu ya kalau gitu. Sampai ketemu lagi di BGS episode berikutnya bersama gua Popon. Dadah.